Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih terus-menerus bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka mondar-mandir menuju ke masjid untuk tentunya berjalan beribadah sholat berjamaah di Masjid Hubbul Huda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pentakmirnya, ammaruha, nanti ada terkait dengan masalah itu. Baiklah, mari kita sama-sama buka dengan kita membaca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, untuk tetap kita terus diberikan kesempatan untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita doakan bagi saudara-saudara kita, tetangga, teman sejawat kita yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan, sehingga dapat mengikuti kita juga untuk berjalan kaki atau meramaikan masjid ini, beribadah di masjid ini, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam belajarnya, di dalam memperoleh ilmunya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kelak dapat dimanfaatkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tentunya memberikan manfaat bagi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doakan juga saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, yang dalam saat ini berada dalam merundung duka, dalam intimidasi Israel, pemerintahan Israel. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan keimanan, kalau itu udah kuat imannya insya Allah. Ya, dengan cobaan yang luar biasa. Ya, kemudian juga ada tim juga dia dari kita ini yang ikut Palang Merah Indonesia, Bapak ikut itu ya, untuk dalam rangka, ada beberapa dokter juga ya, untuk dalam rangka mengobati mereka-mereka yang luka. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesabaran dan juga berikan insya Allah diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di dalam pasal pertama tentang keutamaan masjid dan berjalan menuju masjid atau menuju padanya untuk melakukan ibadah tentunya. Kemarin kita sudah bahas satu hadis, ya, kita coba bahas sedikit ya. Ada satu lafaz ya yang senada dengan lafaz itu ya, terkait dengan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberikan kelebihan daripada nabi-nabi sebelumnya, yaitu ya kalau yang redaksi yang dimiliki oleh Imam Bukhari itu kata-katanya u'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya'i. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan itu semua kepada para nabi-nabi ya yang lain. Salah satu maksudnya satu orang pun dari para nabi-nabi sebelumnya. Ya, yaitu 5 hal. Nah, di redaksinya Imam Bukhari ini bihatfi wa khutima biyan nabiyuna wa u'titu jawami al-kalimi. Di dalam redaksi Imam Bukhari ini dibuang atau tidak ada kata-kata khutima
bian nabiyun, yaitu aku menjadi penutup para nabi-nabi. Tidak ada kata-kata itu, dan juga tidak ada kata-kata aku diberikan sebagai jawami'ul kalimi. Ya. Jawami'ul kalimi itu apa? Kalimat yang ringkas, padat, dan penuh makna, ya, kalau nggak salah gitu ya. Itu. Nah, baik, kemudian wa biziyadati wa utitu syafa'ata, ya, wa utitu syafa'ata, dengan tambahan yang berbeda kata-katanya, yaitu dengan redaksi utitu syafa'ah, aku diberikan izin oleh Allah, ya, memberikan syafaat, syafa'atul uzma, atau syafaat yang besar, yang agung. Di dalam ayat kursi, ya, Al-Baqarah ayat 255 itu dikatakan man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih, siapa yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan di sini, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti para umat itu banyak yang minta tolong pada saat nanti di hadapan Allah, ya, minta tolong kepada Nabi Adam. Aduh, kata Nabi Adam, bagaimana orang saya cuma punya salah satu aja, itu semua anak cucuku tahu, yaitu apa? Makan buah khuldi, ya kan? Itu aja tahu semua kan, diusir ceritanya ke semua tahu. Bagaimana aku mengurus ini? Dia nengok kanan juga, aduh, alhamdulillah banyak anak cucuku yang baik-baik. Nengok kiri, aduh, ada. Nah, itu saya nggak bisa. Begitu pula juga kepada Nabi Nuh misalnya. Orang-orang pada minta syafaat pada Nabi Nuh. Aduh, bagaimana, saya nggak bisa, gitu ya. Anakku aja durhaka padaku, keluargaku durhaka padaku. Ya, Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana saya akan menolong kamu, katanya. Karena Nabi Ibrahim juga sama. Akhirnya nanti yang dapat memberikan ya Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Dulu pernah nyebut nama Nabi enggak, gitu ya. Ngucapin sholawat enggak, gitu. Kalau nggak pernah ngucapin sholawat, ujuk-ujuk minta syafaat, ya belum tentu diterima kan, gitu. Ya kan? Nah, ini terkait syafaatul uzma, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada haknya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa taqaddamat hadi fil iman, dan ini sudah dibahas dalam bab tentang iman. Wal khamsu la tunafi as-sitta. Ya, jumlahnya hadis yang mengandung redaksi tentang kelebihan 5 itu tidak menafikan yang 6. Ya, fa innahu akhbaru awalan bil qadir thumma akhbaru bil katsir tsaniyan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memberikan informasi pertama sedikit, ya, informasi sedikit, baru kemudian akhirnya memberikan informasi yang banyak, yaitu yang 6 tadi. Baik, itu terkait. Nah, disebutkan di dalam itu terkait dengan masjid, yaitu waju'ilal ardu masjidan wa tahuron. Dijadikan tanah atau tempat bumi ini sebagai masjid dan juga sebagai tempat untuk bersuci, untuk tayamum. Ya, kalau dahulu zamannya Nabi Musa, ya, kalau misalnya kena najis pakaiannya digunting, compang-camping. Berbeda syariatnya dengan kita. Ya, kalau kita dijadikan tanah, debu, ya, menjadi alat untuk bersuci. Ya, seperti kayak contoh misalnya ya tayamum. Satu itu. Yang kedua, kalau membersihkan najis berat-berat, ya besar, itu kan dicampur dengan tanah. Salah satunya kalau terkena air liur anjing, misalnya kita kejilat dan air liur anjing, ya sebagian
dicampur, ya, dibasuh air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu berarti dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilati ilallahi masajiduha. Tempat atau negeri, ya, negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya di muka bumi ini. Masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dimurkai, paling dibenci yaitu pasar-pasarnya. Tempat pasar itu buruk. Cuma ini ada ulama ini harus memahami, ini harus betul-betul diberikan penjelasan. Kalau kita ambil mentah-mentah, kita nggak bakalan kerja nggak punya usaha di pasar gitu ya. Nah, ternyata itu memang ada satu ayat ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 20. Ya, bunyinya wa ma arsalna min qablika minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ini sifat Nabi. Tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu, hai Muhammad, hanyalah sungguh dia ya memakan makanan ya seperti kamu, dan juga suka berjalan-jalan di pasar-pasar. Berjalan di pasar-pasar berarti, nah, secara teksnya secara zahir kayaknya bertentangan antara ayat di surat Al-Furqan, nanti dibuka ayat 20, dengan hadis ini. Nah, ini perlu dijelaskan, ada penjelasannya, bahwa ada satu pendapat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya, yang dikutip ya oleh Syekh Ali Muhammad bin Illan di dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Dikatakan di situ bahwa ya di situ disebutkan bahwa dia mengatakan itu majaz ya, majazul wasfil makan bisifati ma yaqa'u fihi, katanya itu. Jadi itu sebuah ungkapan tempat di mana ungkapan tempat itu disifati oleh apa yang terjadi di dalamnya, gitu. Artinya apa? Bahwa masjid itu mulia bukan karena dirinya sendiri, tapi masjid itu mulia ya karena orang yang ada di dalamnya melakukan sholat, zikir, baca Quran, membaca sholawat, majelis ilmu, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan gitu. Nah, gitu. Begitu pula pasar, gitu. Pasar pun juga itu ya karena disifati ungkapan tempatnya disifati oleh apa yang terjadi di dalamnya. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya mengenai hadis itu, diterangkan oleh Imam dalam Sahih Muslim itu, beliau memberikan penjelasan. Ya, abghadul halali, ya salah, abghadul biladi, ya abghadul biladi ilallahi aswaquha li'annaha, kata Imam An-Nawawi, mahallul ghassi wal khidai war riba, ya, disebutkan gitu, wal aimanil kadzibati, ya, wa ikhtilafil wa'di wa i'tiradi an dzikrillah. Nah, itu tuh.
wa ghairi dzalik wa ghairu matati. Dikatakan oleh Imam Nawawi itu mengatakan begitu. Bahwa mengapa pasar itu dikatakan oleh Allah sebagai tempat yang dikatakan oleh hadis Nabi sebagai tempat yang dibenci atau dimurkai oleh Allah, karena perilaku di dalamnya atau perbuatan yang ada di dalam pasar tersebut, yaitu ada perbuatan tipu menipu, membohong, berkata bohong, ya, kemudian ada riba, ya kan, ada itu di situ ada janji palsu, ya, bersumpah-sumpah, sumpah palsu. Ini saya beli dari sononya segini loh, demi Allah, dari sana belinya seharganya segini. Emang bener gitu, kita nggak tahu kan? Orang kadang-kadang gitu. Dari sononya aja udah harganya 500 loh, di sini belum tentu. Dia ngomong begitu kan banyak, ya kan? Timbangannya pun kita lihat, coba Bapak ke pasar lihat tuh timbangannya, nggak ada yang timbangannya bener begini lurus. Pasti udah dikasih anak timbangan. Celek itu pasti ada pemberatnya. Coba lihat dah ya. Coba kalau kita pergi ke ini, di mana, di mall, kayaknya bener kalau di mall. Sekali-kali timbang tuh di mall berapa, jadi berapa, pasti beda deh kalau di pasar. Pasar. Nah itu sebenarnya bukan pasarnya yang buruk atau masjidnya yang apa. Boleh jadi bisa kebalikan. Masjid yang tempatnya zikir, tempatnya sholat, tempatnya baca Quran, tapi di dalamnya caci maki, ya kan? Caci maki, ngatain saudaranya, ngomongin saudaranya, bisa juga, bisa jadi tempat yang jadi buruk, ya, tergantung itunya juga. Nah, oleh karena itu menyikapinya mana, ini perlu pemahaman. Karena seolah-olah kalau melihat ayat tadi surat Furqan ayat 20 dengan hadis ini bertentangan. Nah, di sini perlu kita mengkompromikan. Ini pentingnya. Ya, kalau kita memahami apa adanya, waduh, gawat juga ini. Jangan ke pasar. Ya, pasar tempat yang buruk. Istri kita nggak boleh. Jangan ke pasar, beli. Ya enggak, ya kasihan orang-orang yang kerja di pasar, yang dagang, ya kan? Ya. Nah, sekarang alhamdulillah di pasar tuh ada masjid bagus, ya kan. Sekalipun ada masjid pun ada masjidnya di pasar lagi, ya kan. Masjidnya cakep, kalau di Tanah Abang ada masjid juga pasar. Ya cuma kan kita nggak tahu ya ketika terjadi transaksi gitu. Karena nggak ada yang mau seperti kayak, mohon maaf ya, kayak Nabi begitu menjelaskan harga modalnya. Modalnya segini, Bapak mau ngasih silakan berapa. Loh, mana ada orang yang mau, kalau gitu saya beli modalnya aja. Seharga modal kan, ya pasti gitu kan. Ya kalau mau ya udah segini aja. Loh, Bapak mau apa kamu? Nih, ya, nanti yang bagus begitu ya Pak. Kalau Nabi kan jualan pasti. Nah, di sini kelihatan bahwa memang Nabi juga dulu dagang. Sebelum Nabi menikah waktu masih muda, Nabi kan dagang. Sampai Nabi kemudian ketemu jodohnya dengan Khadijah binti Khuwailid itu. Nabi Khadijah itu kan pengusaha, pedagang. Nabi bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah itu kan ada gaji, dia dikasih, ya kan? Pasti ada uang, ada honor, ada ini. Nah itu disimpan, biasanya disimpan di pamannya yaitu Abu Thalib ya. Nah ini jelas nih. Jadi perlu kita bahas dalam hati ini ya, tentang itu. Nah di sini dikatakan fa'ahabbul baqa'i ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah yaitu masjid-masjid. Ya, li'annahu ya'budu fiha, karena di dalamnya kita beribadah kepada Allah, ya kan? Kemudian wali annaha buyutullahi wal baitu yasummu, ya, apa ya, sama yasummu, ya, bisumuwi sahibihi, dan rumah tersebut ya, sesungguhnya ya, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah, karena masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah, ya. Wal baitu, dan rumah itu
akan menjadi terhormat ya, karena penghuninya atau pemiliknya, ya sohib itu pemiliknya, karena pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisil qudsi, ada redaksi di dalam hadis qudsi ya, bunyinya inna buyuti fi ardi al masajidu, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini yaitu masjid-masjid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis qudsi tahu kan ya? Hadis qudsi itu adalah hadis yang redaksinya dari Nabi Muhammad SAW ya. Ya, kalau nggak salah redaksinya dari Nabi Muhammad SAW, tapi isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dalam bentuk hadis ya. Ya, pokoknya dari sana ya. Sesungguhnya disebutkan ya. Wa inna zawari fiha amaruha, maka para pengunjung-pengunjungnya di dalam masjid itu adalah mereka itulah orang-orang yang mentakmirkan masjidnya, meramaikan masjidnya. Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi tsumma zarani fi baiti, maka alangkah baiknya seorang hamba yang dari rumah dia bersuci, bersih-bersih, bersuci, mandi dan sebagainya, pakai pakaian yang bagus, yang terbaik, kemudian pakai wangi-wangian, fi baitihi, di rumahnya, summa zaroni, kemudian ia berkunjung kepadaku, fi baiti, di rumahku. Jadi kita ini hadis ya Pak, ini hadis. Kita ini dianggap sebagai penziarah ya, orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun 'alal mauzuri ayyukrima zairahu, maka itu adalah wajib, artinya mesti gitu ya, harus gitu, mesti ya terhadap orang yang dikunjungi ya, terhadap orang yang dikunjungi berarti Allah ya, al-mazur itu orang yang dikunjungi, terhadap orang yang pemilik yang dikunjungi itu memuliakan para pengunjung-pengunjungnya atau para tamu-tamunya. Nah itu, maka wajar kalau Allah memuliakan masjid di muka bumi ini, karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam hadis qudsinya ya. Dalam hadis qudsi dikatakan seperti itu, bahwa Allah memuliakan para pengunjung-pengunjungnya. Ya seperti kita datang ke Masjidil Haram, apalagi di Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi. Ini juga termasuk masjid ya. Makanya kalau mau pergi haji bagusnya itu ya berangkatnya dari Masjid Hubul Huda. Nah, berangkat ke sana ke masjid lagi gitu ya. Masjid Hubul Huda. Biasanya ada ini walimatus safar di masjid gitu ya. Ya biasanya kita sengaja itu kalau satu RW yang mau pergi haji, nah kita ya pamitan lah ibaratnya di masjid. Ya, sambil ya kita bacain misalnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Itu luar biasa itu. Ini pepergian beda ya, pergi ke Amerika, pergi ke Jepang, pergi kemana aja beda dengan pergi ke Mekah lain ya. Jadi ada suasana religiusnya yang luar biasa. Ya, kita mau pergi ke mana itu kan beda ya rasanya itu. Kalau pergi ke Mekah, Masjidil Haram itu. Karena kita tujuannya ke masjid yang mulia, yang paling termulia di muka bumi ini ya. Ya, ada 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tasuddur rihalu ya illa ila salasati masajid. Janganlah kamu bersusah-susah
ya untuk malah suatu perjalanan ya ke luar negeri gitu, kecuali ketiga masjid ini, yaitu Masjid Hadza, yaitu Masjidil Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestina. Itu ada sesuai. Masa waktu umroh kemarin nggak ada paket ke sana sih ya, saya nggak ada. Biasanya agak mahal tuh ya, paket ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Tapi kan susah, sekarang lagi dijaga oleh tentara-tentara Israel, ya kan? Tapi biasanya kalau untuk yang kunjungan-kunjungan kayak gini, yang paket itu kayak masih dibolehkan sama tentara-tentara Israel. Ya, lewat, katanya sih bisa lewat Yordania. Ya, lewat Yordania. Ya, yang paling bisa cuma lewat Yordania doang itu kalau kamu mau ke sana. Ya, ya minimal kedua masjid itu, Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Ya, itu aja. Ya, dengan ya kita masjid-masjid ini. Ya, mudah-mudahan ya di antara kita ada yang bisa pergi lagi untuk umroh, insya Allah. Ya, bolehlah kalau umroh mah sampai sekali, sampai 2 kali boleh. Kalau haji mah sekali aja, Nabi aja sekali. Kecuali kalau kita membadalkan ya. Membadalkan siapa, orang tua kita, atau badalin siapa, boleh untuk membadalkan ya. Sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita atau pada orang yang kita sayangi. Baik, barangkali ada yang bertanya nih. Oh ya, silakan Pak. Kalau saudara-saudara kita Nasrani itu menyebut gereja itu apa kan? Kan kita tadi masjid rumah apakah mereka juga menamakan tempat ibadahnya sebagai rumah Allah, rumah Tuhan gitu ya? Kayaknya iya juga sih Pak dia. Tapi kalau dia Pak ya, ibaratnya ibadahnya itu khusus di gereja khususnya. Karena hanya orang Islam yang menjadikan bumi ini sebagai masjid Allah. Kullu ardillahi masjidun. Setiap bumi Allah ini adalah masjid. Maka selain masjid yang dibatasi oleh ruang dan tempat khusus, yang secara khusus ya, juga bahwa bumi Allah ini dijadikan sebagai masjid. Makanya Rasulullah mengatakan fudiltu, ya, aku dilebihkan daripada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya apa? Ya, ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini, tanah ini sebagai masjid dan sebagai untuk alat bersuci. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat gitu. Jadi disebutkan begitu. Artinya apa? Ketika kita tidak sempat datang ke masjid yang secara khusus ada tempat dan ruang, ya kayak gini kan khusus ya, maka oleh Allah oleh Rasulullah dikatakan dimanapun kita harus menunduk mengerjakan sholat, menyembah Allah SWT ya di tempat-tempat yang suci di bumi Allah ini. Nah gitu Pak. Nah kalau mereka tidak Pak, mereka tidak ada penyembahan di rumahnya, nggak ada Pak. Mereka pasti berangkat hari Minggu, hari Sabtu ke gereja. Sama juga orang Yahudi yang menyebutkan sinagog, ya tempat-tempatnya itu. Mereka juga menyebutnya sebagai tempat untuk. Tapi kalau disebutnya sebagai saya belum tahu pasti ya Pak Haji. Yang jelas sih mereka mengkhususkan. Ini mengapa di sini mengapa bedanya kita, kenapa Allah menjadikan karena Rasulullah mengatakan bahwa bumi ini jadikan masjid, berarti dahulu ya diterangkan di sini. Orang-orang sampai sekarang juga orang-orang itu kalau beribadah pasti di tempat-tempat ibadahnya masing-masing, di puranya, di kelenteng, atau di tempat-tempat itu, atau ya di gerejanya,
atau sehingga ada gereja-gereja itu khusus ya, gereja Batak, gereja Jawa gitu ya. Kalau ada gereja orang Batak nggak bisa masuk di gereja Jawa kalau nggak salah gitu, nggak ada tercatat gitu. Ya silahkan. Kalau pengertiannya ini adalah masjid, laki-laki kan sebaiknya dia sholat di berjemaah di masjid. Iya. Kemudian kalau dia dengan keluarganya berjemaah di rumah, apakah itu bisa dikatakan dia sudah sholat di masjid? Nah, ini betul juga pertanyaannya. Iya. Tetapi Allah kan menghendaki kalau ada secara khusus masjid itu sendiri. Nah, itu berarti dalam rangka misalnya begini Pak, kondisional ya, dalam arti kalau sangat terpaksa sekali. Karena memang tidak ada kesempatan untuk pergi ke masjid ya tepat waktu secara rawatib gitu ya. Maka pada situ ya dikatakan ya itu penjelasan di sini ya. Dan penjelasan yang lainnya juga ulama mengatakan ya itu bisa dikatakan sholat, tapi bukan di masjid, karena Rasulullah membedakan antara masjid dengan rumah tempat tinggal kita. Karena ya tempat tinggal kita beda. Ada hadis mengatakan begini Pak, ij'alu bisolatikum fi buyutikum wala taj'aluha kuburo gitu. Itu ada juga, tapi oleh ulama dijelaskan lagi bahwa sholat-sholat di rumah itu hanya sholat-sholat sunnah. Artinya gini, jadikanlah dengan sebagian sholat-sholatmu itu di rumah-rumahmu, dan jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan gitu. Nah, dijelaskan di dalam hadis itu, jelaskan di bawahnya. Yang dimaksud adalah melakukan sholat-sholat sunnah itu lebih utama Pak, bukannya lebih utama yaitu di rumah gitu, yang sholat-sholat yang lainnya, yang kayak misalnya tahajud, duha gitu. Tapi di masjid bagaimana? Masjid juga lebih baik. Ini perbedaan para ulama. Ulama ada juga mengatakan, ya masjidnya lebih bagus juga, lebih utama juga, karena tempat yang sudah dikhususkan untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan. Nah, berarti tadi pertanyaan itu tidak berarti bahwa dia sudah dianggap sholat di masjid. Karena Rasulullah mengatakan bahwa bumi Allah jadikan masjid, itu artinya maksudnya bukan berarti berarti rumah itu menjadi masjid gitu, enggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini juga ada ini ada apa ya? Jadikanlah di rumahmu itu, yang terkait dengan itu kemarin waktu itu sudah disebutkan nih. Ini tidak ada nih kalau nggak salah. Kiblatan, jadi dibuatkan juga di rumahmu sebuah tempat untuk sholat, musola ya, untuk yang berarah kiblat ya, untuk kamu juga artinya gini, keberkahan, keutamaan masjid secara khusus itu jangan sampai hanya di masjid aja, kalau bisa disebarkan juga di rumah-rumahmu gitu. Nah, ini mungkin bukan secara letterlek ya, bahwa bumi ini adalah masjid Allah, dalam bukan itu maknanya bahwa bisa untuk kita melakukan sholat dimanapun kita berada gitu, di bumi Allah ini. Tetapi tetap saja Nabi juga membuat tempat secara khusus yang dibatasi oleh tembok, dibatasi oleh tempat dan waktu, oleh ruang dan juga tempat, dibatasi oleh bangunan-bangunan seperti itu. Itu juga dalam rangka untuk syiar bahwa itu loh masjidnya, gitu. Kalau seandainya
bahwa bumi Allah ini adalah masjid Allah itu dalam makna yang lebih luas, makna ungkapan yang lebih luas gitu loh Pak. Bukan makna dalam arti, oh berarti sudah di masjid dong. Tidak. Karena ada hadisnya juga Pak, bahwa ya kita disuruh untuk pergi ke masjid yang secara khusus gitu. Bahkan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Di dalam Al-Quran tuh kalau ada kata masjidin ya berarti tempat khusus seperti ini gitu loh Pak. Tempat khusus yang dibatasi oleh tempat ya dibatasi oleh batas-batas tembok dan sebagainya itu Pak. Jadi belum bisa dikatakan bahwa dia sholat di masjid, belum ya, belum. Boleh kalau memang ada yang mau nambahkan silakan. Jadi belum bisa dikatakan. Kalau seandainya ada pendapat seperti ini, waduh, ini bisa-bisa orang masjid sepi, orang pada sholat di rumah semua ini. Untuk sholat wajib itu lebih afdol, lebih utama di masjid bagi para kaum pria gitu, lebih afdolnya. Bagaimana dengan wanita? Wanita juga sama ya, cuma wanita dikatakan di rumah itu lebih utama bagi para perempuan. Nah, karena itu lebih untuk menutupi dirinya. Nah, ya kecuali kalau udah, tapi boleh nggak masjid perempuan itu? Boleh, ya, karena bunyinya itu bukan hanya laki-laki doang. Ketika Allah perintahkan untuk datang ke masjid, tapi ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, berarti anak perempuan juga kan. Disebutkan bani Adamnya berarti laki-laki, perempuan juga masuk gitu. Hanya saja ketika perempuan itu nanti pas ke masjid menjadi fitnah, lebih baik di rumah. Ya mohon maaf, misalnya kalau istri kita ini cantik betul misalnya ya. Terus kemudian apa cantik betul, terus kemudian apalagi ya justru yang disunahkan tuh memang kalau ke masjid tuh pakai minyak wangi itu laki-laki. Kalau perempuan malah jangan terlalu berlebihan. Nanti bisa minyak wanginya bisa terus teringat terus sampai ke sana udah orangnya nggak ada itu. Nah itu Pak maksudnya. Nah tapi boleh nggak ya boleh, sangat dibolehkan gitu. Ya. Kata masjid ada kaitannya dengan kata sujud. Ada. Jadi masjid bisa sebagai tempat sujud. Bisa. Sebenarnya arti aslinya Pak itu tempat sujud. Arti aslinya. Karena kan itu berasal dari kata kan bahasa Arab itu berasal dari kata kerja lampau atau fi'il madi yang terdiri dari 3 abjad. Pokoknya 3 abjad aja. Itu kata dasar. Ya fa'ala, sajada. Ya. 3 abjad. Sajada. Sujud artinya apa itu sajadah? Ya itu tadi menyungkurkan kepala ke tempat tanah gitu ya. Nah itu menyungkurkan dahi dahi wajah ke tempat tangan, artinya sujud. Nah terus sajada yasjudu ya kan gitu kan, kalau bahasa Arabnya itu sajada yasjudu sujudan ya, wa masjidan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun masjid. Ada nggak alat masjid? Nggak ada. Alat tempat sujud bisa juga masjid itu alat tempat sujud ya, ini bisa dikatakan masjid ini. Masjidun masjid sajadah itu. Itu kalau dari asal kata aslinya Pak, tempat sujud.
Jadi tempat sujud itu ya bumi ini, gitu. Tempat untuk menjatuhkan kepada kita bahwa kita itu merendahkan diri kita, kepala yang kita biasanya di atas dimuliakan tempatnya di sini. Tapi pada saat ketika kita menyembah Allah, kita sungkurkan di atas tanah, merendahkan diri dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong kepada Allah. Allah paling nggak suka dengan orang sombong. Begitulah pula pada saat ketika malaikat disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam, yaitu sujud bukan dalam arti penyembahan, tetapi sujud dalam arti penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang tidak mau sujud. Jadi gitu Pak, boleh juga ini diartikan sebagai tempat sujud. Ya, tempat sujud. Masajiduha itu jamak dari kata masjid. Masjidun, masjidani, masajid. Nah, satu masjid, masjidun. Dua masjid, masjidani. Masjid lebih dari 3, masajid. Masjid-masjid. Jadi masjid-masjidnya. Berarti kalau disebut kayak gini, berarti masjid secara khusus Pak, bukan masjid dalam arti sebagai simbol, artinya sebenarnya simbol juga ini ya, sebagai apa, ungkapan khususnya, ungkapan tempat ini. Jadi gitu Pak, karena banyak. Oke, silakan Pak Ji. Tadi disebutkan yang dikunjungi itu 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Hadis itu Pak. Iya. Nah, kalau sekarang ini kondisinya nggak mungkin kita secara leluasa datang ke Masjid Al-Aqsa. Betul Pak. Jadi dari situ moga-moga Allah Maaf. memaafkan kita Betul. juga. Iya. Ya. Karena kita nggak bakalan sampai ke sana dengan leluasa. Betul. Iya. Artinya kan itu Rasulullah itu mengingatkan saja itu di situ. La tasyuddur rihal, itu jangan kamu capek-capek sampai kamu ngumpulin apa segala macam, tapi untuk pergi ke tempat yang lain gitu loh. Bukan ke tempat 3 masjid ini gitu loh. Artinya apa? Utamain dulu nih sebelum pergi kemana-mana gitu. Artinya. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa, ya karena kondisional seperti itu dan juga tidak memungkinkan karena daerahnya juga sedang ada konflik, sedang dikuasai oleh Israel, maka saya yakin pasti maafu alaih, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kan hati kita masih terpaut dengan Masjidil Aqsa. Nah, karena nanti kita ada di sini nih, ya Pak, termasuk orang yang bakal menjadi dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala saat tidak ada naungan dari Allah. Di antaranya apa? Rajulun mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah kita kan masih terpaut, insya Allah. Ya Allah, kita kan doain kan, ya doa kunut, ya Allah selamatkanlah Masjid Aqsa ini, ya kan, jangan sampai dihancurkan oleh orang Yahudi. Itu kan termasuk doa kunut kita. Saya kira itu juga bagian bahwa kita masih terpaut di sana dengan Masjidil Haram. Nah, boleh jadi orang yang tidak mampu bisa pergi haji ke sana, ya keinginan yang sangat itulah yang bisa dijadikan realisasi bahwa dia cinta terhadap masjid Allah, terutama Masjidil Haram, walaupun dia tidak punya kemampuan untuk bisa pergi ke sana. Karena itu wajib bagi yang mampu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.